Qin Yichen baru saja membuka mulutnya, dan Lin Yu di sisi lain berteriak lebih dulu. Tuan Guang, saya masih memiliki sesuatu untuk dilakukan di sini. Saya akan datang kepada Anda setelah saya selesai. Lin Yu masih sangat energi, yang membuat Qin Yichen sedikit dikagumi. Dalam proses penempaan yang membosankan di jalur perakitan, sudah terpuji bahwa ia dapat mempertahankan mentalitas seperti itu. Dia melambai padanya. Kamu sibuk dulu, dan aku akan meneleponmu ketika aku sudah selesai dengan hal-hal di pihakku. Setelah itu, Qin Yichen membawa Zhang Yun kembali ke aula. Qin Yichen menyapa Zhang Yun dengan santai, lalu berkata, biar begini, aku ingin kamu membantuku menempa pisau, tapi aku tidak tahu seperti apa bentuknya. Ngomong-ngomong, apakah terlalu berlebihan memintamu seperti ini? Zhang Yun menggaruk kepalanya. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar persyaratan seperti itu untuk menempa. Hanya ada satu persyaratan untuk kategori senjata palsu. Bentuk spesifik Wookiee bukanlah apa-apa, bahkan bukan persyaratan. Dan menilai dari pemikiran Qin Yichen, dia jelas memiliki sesuatu dalam pikirannya. Yang disebut hati terpisah dari perut. Belum lagi Zhang Yunke tidak memiliki kepercayaan diri untuk membuat jaminan ketika tidak ada komunikasi sama sekali. Agak malu, dia menggaruk kepalanya. Ini terlalu banyak masalah. Saya hanya bisa mengatakan untuk mencobanya. Saya tidak dapat menjamin hal-hal spesifik lainnya. Qin Yichen mengangguk setuju. Saya tahu bahwa permintaan seperti itu sulit untuk orang yang kuat, tetapi saya tidak bisa menahannya. Jika Anda memiliki pertanyaan, saya akan menjawab Anda sebanyak mungkin. Qin Yichen juga benar-benar tidak punya pilihan. Ketika datang untuk menempa senjata, dia tahu sedikit, tetapi penempaan Qin Yichen sendiri pasti akan menarik perhatian banyak orang, terutama mereka yang mengubah ingatan mereka. Mereka pasti tidak akan membiarkan diri mereka menjelajah seperti ini. Bagi Qin Yichen, cara terbaik adalah terus berkembang di dunia ini dan membiarkan bawahannya mulai menjelajah. Meskipun tidak jauh berbeda dengan menempa sendiri, bagaimanapun, ada satu orang lagi yang harus dimasak. Bukannya Qin Yichen melakukannya sendiri. Saya pikir beberapa orang tidak ingin tahu tentang apa yang dilakukan bawahannya. Setidaknya itu jauh lebih baik daripada Qin Yichen melakukannya sendiri. Zhang Yun berpikir sejenak dan kemudian berkata, apa persyaratannya? Seperti bahan dan gaya apa? Apakah ada persyaratan untuk kekuatan iman? Apakah Anda perlu mencocokkan sarana aura Anda, Lord Light? Beberapa pertanyaan ini langsung membungkam Qin Yichen. Sepertinya permintaanku ini terlalu berlebihan. Memang terlalu sulit bagi Zhang Yun untuk mulai menempa ketika tidak ada yang jelas. Qin Yichen menggaruk kepalanya dan berkata, aku tidak tahu apa persyaratannya, jadi mari kita buat dengan santai dulu, dan aku akan melihat apa persyaratannya saat itu. Seharusnya tidak perlu menyesuaikan kekuatan iman, selama itu cukup kuat, kamu harus menempa senjata yang cocok untukku. Zhang Yun terdiam beberapa saat, lalu menatap Qin Yichen. Tuan Cahaya, tolong tunjukkan padaku metode gerakan pedang yang kamu inginkan, sehingga aku tahu apa itu. Hal utama adalah melihat jenis pelanggaran apa yang Anda kuasai, dan Anda juga dapat mengurangi banyak jenis yang tidak Anda inginkan. Meskipun mungkin tidak berguna, Zhang Yun juga menghela nafas tanpa daya, hampir tidak bisa berkata-kata. Dalam hal ini, Qin Yichen jelas tidak memiliki bantuan apapun untuk diberikan kepadanya, dan permintaan Qin Yichen agak keterlaluan. Bukan masalah yang sulit untuk ingin dipuaskan, tetapi tidak untuk memberikan persyaratan apapun. Ini hanya sebanding dengan permintaan parti A yang paling sulit di dunia. Saat ini, Zhang Yun hanya dapat menggunakan metode ini untuk mendapatkan lebih banyak informasi dan kecerdasan untuk dirinya sendiri, sehingga ia dapat membuat senjata yang memuaskan Qin Yichen. Qin Yichen berpikir sejenak, lalu berdiri dan langsung keluar. Teknik pisau. Pada saat ini, Qin Yichen tiba-tiba teringat teknik pedang yang menyebabkan aura gelisah di tubuhnya, tapi dia tidak bisa mengingat trik apapun yang dia miliki. Penggunaan pedang gila Xuan Bai hanya digunakan sebagai serangan diam-diam dengan belati. Qin Yichen menggaruk kepalanya. Sepertinya aku lupa. Saat mengatakan ini, Qin Yichen memiliki senyum tipis di wajahnya. Ini benar-benar tidak mungkin. Dia baru saja menemukan beberapa rahasia di dunia ini. Ingatannya telah dirusak, tetapi dia tidak memiliki kemampuan untuk mengingatnya secara langsung. Beberapa tanpa daya menggelengkan kepalanya. Mata Zhang Yun tiba-tiba menyala. Huo berdiri dan menatap Qin Yichen dengan mata terbakar. Apakah kamu yakin telah melupakan teknik pedang? Bukan berarti tidak. Qin Yichen melihat kembali ke Zhang Yun dan mengangguk tak berdaya. Memang. Pada saat itu, mata Zhang Yun penuh dengan warna yang berbeda, yang sedikit mengejutkan Qin Yichen. Mungkinkah Zhang Yun juga mengetahui beberapa rahasia? Tepat ketika Qin Yichen bingung, Zhang Yun datang langsung ke Qin Yichen, mengulurkan tangannya dan menjabatnya di depan Qin Yichen. Dengan cara ini, saya memiliki satu set ilmu pedang di keluarga saya. Saya dapat menunjukkannya kepada Anda dan melihat apakah Anda dapat mengingat sesuatu. Mata Qin Yichen berbinar. Selama kompetisi, dia melihat pedang yang diayunkan Hall Paro padanya, dan banyak pikiran muncul di benaknya. Jika adegan seperti itu terulang lagi,
Apakah ini akan terjadi? Ingatkan diri Anda tentang sesuatu yang lebih. Pada titik ini, Qin Yichen memindahkan ruang dan menunggu penampilan Zhang Yun. Saya melihat Zhang Yun membuka telapak tangannya, dan pisau kayu muncul di tangannya. Dengan gerakan Zhang Yun, kesadaran Qin Yichen sedikit linglung. Pada saat ini, pikiran Qin Yichen tampaknya memiliki banyak hal untuk dipecahkan. Seolah-olah hal-hal itu tersembunyi di ingatan terdalam. Mereka gelisah dan ingin keluar dari pikiran mereka. Qin Yichen segera mengendurkan tubuhnya dan membiarkan perasaan ini melonjak di tubuhnya. Tatapannya jatuh pada pedang Zhang Yun tanpa bergerak sama sekali. Zhang Yun dengan penuh semangat mengayunkan pedang di tangannya. Di sampingnya, tampaknya banyak orang mengepungnya. Setiap gerakan adalah untuk menyelesaikan krisis dan bahaya. Setiap tindakan, Zhang Yun menghabiskan semua kekuatannya. Pedang yang bergoyang sepertinya menceritakan perang yang pernah terjadi. Tapi sampai Zhang Yun mengambil pisaunya, Qin Yichen tidak menemukan petunjuk apapun dalam tarian pedang yang berlangsung selama beberapa jam ini. Kegelisahan di hatinya selalu gelisah, dan tidak ada tanda-tanda terobosan. Mengangkat tangannya untuk menyeka keringatnya, Zhang Yun berbalik untuk melihat Qin Yichen. Tuan Cahaya, apa pendapatmu tentang teknik pedang ini? Qin Yichen meraba-raba dagunya, dan kegelisahan di tubuhnya menghilang setelah Zhang Yun berhenti menari pedang, seolah pedang itu tidak pernah muncul. Adegan aneh seperti itu membuat Qin Yichen mengerutkan kening.